Hai hai hai, apa kabar? Selamat hari Senin kembali. Tentunya kalau hari Senin kita harus ceria mengawali hari, ya kan? Richard Ricardo hadir kembali di juaranya viral, juara banget ya. Viral, ngomongin tentang viral, ini bintang tamu yang sekarang juga viral banget karena sempat menjadi sorotan ya, di mana dia bertransformasi. Tapi sebelum kita kenalin bintang tamu kita kali ini Sobat Seru di juaranya viral juara banget ya, aku mau ada artikel dulu nih yang relate dengan bintang tamu kita. Check it out, ini dia artikelnya. Kita lihat Sobat Seru. Yuk artikel kita naikin untuk, nah nih, cara menurunkan berat badan dengan tes DNA berbiaya 11 juta. Memang iya ya? Mahal atau enggak sih Sobat Seru menurut kalian? Ada juga nih artikel lainnya. Nih, water fasting metode diet hanya minum air putih aja diklaim ampuh turunkan berat badan. Emang iya nggak lapar ya air putih doang? Kan kita butuh karbohidrat. Jangan air putih doang dong. Terus yang berikutnya apa nih? Viral wanita makan nasi pakai air putih. Apa rasanya? Jadi dia makan nasi pakai air putih aja. Orang gila. Nggak enak dong. Rasanya gimana sih? Tapi kalau ngomong yang gitu-gitu, kita langsung aja ke expertnya aja kali ya. Kenapa kita bilang expert? Karena dia berhasil menurunkan berat badannya dari 150 kilo sekarang menjadi 80 kiloan. Berarti turun hampir 80 kilo ya? 60 kilo ya, luar biasa. Langsung aja Sobat Seru, ini dia Wita Sylvia. Hey! Congratulations and celebration. Asik. Bu, apa kabar Bu? Kalau siang-siang udah dikasih musik gitu ya. Bener, harus semangat. Baik, alhamdulillah kakak. Hari ini makan apa tadi? Tadi aku lihat IG story kamu makan siang sehat Makan banget siang ya. sehat. Makan siangnya tuh masih enak, tapi dibikin supaya mengurangi yang minyaknya, mengurangi apa namanya makanan-makanan yang kita nggak perlu banget lah. Kalau tadi ngelihat artikel-artikel itu ada yang dengan tes DNA 11 juta menurunkan berat badan, ada juga yang cuma metode minum air putih aja tanpa karbo, ada juga yang minum ada juga yang makan nasi plus air putih aja nggak pakai lauk. Menurut Anda gimana, Bu? Sebagai saya tuh pecinta diet ya, kayak maksudnya bukan karena segala macam dulu kan gede banget. Sekarang juga masih belum ideal gitu. Cuman dibandingin sama dulu tuh jauh gitu. Karena dulu semua diet udah pernah dicobain ya Kak. Jadi kayak melihat artikel yang tadi kayak oh iya, karena semua orang tuh pasti mau kurus lah. Iya, bener-bener. Perempuan yang udah menurut kita badannya udah ideal aja masih kayak perut aku gendut, Insecure. apa Ya, gitu ya. bener. Makanya kayak banyak banget orang yang pengen kurus dengan caranya masing-masing. Semua diet itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cocok-cocokan. Oh, gitu. Tergantung bagaimana cara kita mengimaninya. Tapi perlu nggak sih ahli gizi, ahli nutrisi itu membantu kita, membimbing itu tuh perlu banget? Perlu banget, Oke. perlu banget. Ya justru itu karena bagaimana cara kita mengimaninya, kemana kita harus cari tahu cara diet yang cocok sama kita. Yang mengarahkan Yang ya. mengarahkan, bukan yang benar salah ya, karena Benar. semuanya bisa jadi benar, semuanya bisa jadi salah. Tadi yang aku sebutin bener nggak sih? Awal 150 kilo. Jadi Sekarang di 80-an masih kayak naik turun karena kemarin sempat sakit, sempat naik berarti lagi. 70 dong turunnya. Iya, kan 80-nya juga bukan yang exact 80, iya. masih di atas. Jadi either 60 sampai 70 ya. gitu. Tapi sebelum kita ngomongin lagi tentang tips diet, makanan sehat, Bu Wita selama pandemi ngapain aja, Bu? Iya, ini berkonsentrasi selain menjadi karyawan biasa, berkonsentrasi supaya gimana caranya targetnya bisa terlampaui lah gitu sampai finish. Tapi kan gitu. semenjak Ibu viral kan Ibu jadi konten kreator, Bukan ya lagi, kan? segala macam kita bikin ya. Bikin YouTube, ya kan? Menginspirasi orang. Pingin ya kayak Wita, apalagi perempuan gitu kan, turunnya tuh banyak banget. Karena memang bener ya, kita badan besar tuh nggak enak banget ya. Kalau dulu ya, karena memang gue tuh nggak pernah kurus dari kecil, karena 100 kilo terakhir itu di usia 14 tahun. Jadi emang dari kecil udah gedong. Udah gedong, udah gembul. Turunan. Enggak juga. Oke. Jadi kan dulu tuh kayak waktu lahir cuma 2,5 kilo. Kecil. Mama khawatir, dikasihlah vitamin Oke, sampai akhirnya bener. nggak kelar-kelar nih vitamin efeknya. Keterusan bawa sampai kita dewasa. Sampai akhirnya nggak pernah lah merasakan gimana saya kurus ya kan. Jadi udah nyaman-nyaman aja sama diri sendiri. Dulu kalau ditanya hobi apa makan gitu? Hobi makan. Kalau waktu pas awal
pertama kali konsultasi ke dokter ditanyakan, Wita laparnya tiap jam berapa? Terus jawaban gue adalah Tiap saya saat. nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, karena Oh, gue nggak oke. pernah ngerasa lapar. Karena tiap detik ngunyah. Jadi lapar itu kayak gimana gue bahkan nggak tahu. Dulu versinya Wita mungkin makanan ada dua, enak dan enak banget aja gitu. Iya. Jadi makan dan makan, Makan bablas hidup. aja. Pokoknya bukan makan untuk hidup, tapi gue hidup untuk makan. Gue bekerja cari uang untuk apa? Untuk makan. Makan. Say. Sorry, aku tanya, umur kamu sekarang berapa? 32. Sama kita ya. Berarti mulai menginspirasi mulai ada Hidayah. ya hidayah pemikiran itu dari umur berapa? Dari di umur 30. Oh, pas menginjak kepala 3. Udah ada, hello gitu kan. Dia sadar ya gitu ya. Udah Apa gitu. target mau kewong juga alias kawin? Ya, belum kalau itu. Tapi kenapa kita masih mengejar duniawi, say. rambut masuk saya. terus Belum, kalau itu belum target. Cuman awalnya kenapa tergerak hati adalah karena gue kena PCOS. Jadi tuh sempet 6 bulan nggak haid, 6 bulan tuh nggak Itu mens penyakit wanita? Penyakit wanita karena imbalance kontrol, Oke. imbalance hormon. Jadi hormon lelakinya nih lebih banyak daripada hormon perempuan. kebalikannya sama Eke. Bersay. Kebanyakan estrogen ya, Wak. Embur. Jadi 6 bulan kita panik ya. Panik, Bapaknya yang mana? Nah, gitu kan. Terus kayak kita ke dokter aja deh ngecek. Akhirnya gitu. beranilah Akhirnya mengecek ke dokter. Bener, ketahuan lah PCOS. Jadi tuh sel telurnya banyak tapi nggak ada yang berkembang dan itu makanya nggak luruh, nggak jadi haid gitu. Oh, tapi kalau misalkan menikah nih, dengan pasangan, kalau sel telur banyak itu berarti gampang punya anak atau susah punya justru. anak? Justru Enggak. karena saking banyaknya nggak ada yang berkembang kan harusnya tuh ada dan berkembang menjadi besar. Karena kalau aku tuh banyak dan itu kayak cuma titik-titik aja gitu. Kalau gitu. lihat sarang lebah gitu tuh bentuknya. Nah itu nggak ada yang berkembang jadi nggak bisa dibuahi. Terus gitu. aku juga pernah dengar katanya Wita diabetes juga di Ya, diagnosa. di diagnosis indikasi, baru terindikasi Oke. diabetes. Karena belum sampai keberatan diabetes. itu overweight itu. Bener, dan itu nanya ke dokternya pun gitu, kayak nanya ini obatnya apa, saya harus gimana, jawabannya cuma satu, Apa? kurangi berat badannya. Oh gitu. Jadi Sampai kata dokter obgynnya, Mm-mm. beliau bilang kayak gini, ya pokoknya nggak ada caranya karena ini nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol aja. Kamu nanti ketemu saya harus udah lebih kurus gitu. Jadi bukan karena harus mengurangi pantangan makan ini enggak ya? Enggak, Emang karena kurangi memang makan iya, aja. jadi mengurangi berat badan ya harusnya menjadi lebih sehat sih gitu. Kenapa nggak olahraga keras gitu? Kan orang mau kurusnya olahraga nge-gym apa gitu. Bun, halau semuanya. Kita dulu 150 kilo. Jangankan angkat beban, say, angkat pantat aja kita berat. Mau tiap bangun pagi tuh, karena tiap bangun pagi tuh nggak bisa gue Jadi langsung. hidup tuh emang udah berat ya. Udah berat, say. Nafas aja kita tersengal-sengal. Bener. Kalau ngelihat tangga KRL nih, MRT nih, kayak ya ampun, ini apakah tangga menuju MRT apa menuju surga, say? Ya Allah. Saking kayaknya berat. Ujian banget gitu iya, ya. nggak ingin. Dulu juga aku sempat lihat YouTube kamu di channelnya Katia Aristia, kayaknya Wita pernah bilang gini. Dulu saking aku berat banget badannya, ojek online pun gak ada yang mau ambil. Itulah titik balik ya, say. Jadi itu motivasinya. Motivasi. Triggernya di situ. Karena aku tuh udah sering banget. Jadi sempet ya, ini cerita lagi tentang ojol ya, say. Sempet nih udah chattingan sama abangnya, belum sayang baru chatting aja ya. Aku udah lihat nih plat nomornya lewat. Terus udah gitu aku chat lagi, "Bang, di mana?" gitu. "Bang, nggak jadi ya, saya mau makan." Lah, tadi dia mau jemput. Giliran udah lihat dia mau makan. Kurang ajar banget ya. Makanya kayak oke sekali. Terus yang paling gongnya adalah udah nyampe depan rumah, terus si abangnya ngelihat aku keluar, terus dia bilang gini, "Bang, mau naik mobil aja." gitu. Loh, kenapa Mas? Gitu. Kayaknya motor saya nggak kuat. Dia di depan muka banget dia ngomong kayak gitu. Itu bagaimana? Retak remuk lah. Bukan lagi. Gue rasa kayak sini motornya saja yang saya beli gitu ya. Tapi itu lebih sakit dari patah hati putus cinta gitu. Pada saat itu gue nggak ngerasa apa-apa. Karena ya udah, karena nggak tahu. Jadi kalau menurut gue tuh kayak ada dua hal nih, kalau memang kita nggak mau berubah ya kita harus menerima apa yang orang lain omongin tentang kita. Kalau kita nggak mau
mengiyakan omongan orang lain ya kitanya yang berubah. Nah pada saat itu gue nggak mau berubah, jadi gue nggak mau peduli orang mau ngomong apa. Pada saat itu. Jadi masih enjoy dengan berat badan segitu. Kita berat badan 150 kilo masih pakai bikini say ke pantai ya kan, umbar-umbar aurat, pokoknya mah cantik aja teteh teh. Beautiful. Ya, pokoknya mah ejaan cantik kan bukan kurus ya kan. Yang bikin buku temen gue juga tapi tuh. bukan gemuk juga sih. Makanya kalau gue punya sahabat juga kan, gue sama Ricu dekat ya. Kata Ricu gitu, emang cantik tuh ejaan bukan kurus, tapi juga kalau gede tuh jelong say gitu. Dia bilang gitu. Jelong sih tergantung, cuman kayak gue tuh mikir emang nggak mau ya beli baju di mall. Dulu tuh gue nggak pernah beli baju di mall. Nah ngomongin beli baju, emang gimana bikin kah? Dulu, atau nyari ke pasar mana? Beli sisa ekspor bun di online, cari nggak bisa pilih model yang lingkar dadanya pas aja gue beli. Jadi emang bener-bener kalau orang luar emang gede-gede ya, jadi memang sisa-sisa ekspor. Pingin gitu beli brand-brand yang cuco gitu kan. Pengen gitu kalau misalkan lupa kondangan gitu, lupa beli nggak punya baju ke mall mampir langsung kepake gitu ya. Pengen, nggak pernah. Tapi dulu nggak ku menangis. Enggak kan cantik aja pokoknya. Cantik aja pokoknya, karena ya itu pada saat itu gue nggak mau merubah apa yang udah ada gitu. Pada saat itu gue ngerasa kalau self love itu adalah menerima diri apa adanya. Bersyukur aja padahal itu salah. Cara bersyukur yang paling salah yang. Akhirnya titik baliknya 2 tahun lalu merubahlah mindset itu. Datanglah hidayah itu. Ya kan. Tuhan tolong aku tak dapat menahan rasa di dada. Pokoknya pengen you are beautiful. Pengennya gitu kan? Pokoknya pengen cantik luar dan dalam. Betul. Ya say. Apa itu tuh cantik inside, fresh outside, cuma gitu. Kan. Dan sekarang, tapi sebelum ngomong diet ini ya, dulu berarti Wita jarang banget naik ojol tuh jarang. Berarti seringnya mobil-mobilan aja atau MRT bis gitu. Itu pun masih kayak dipandang sebelah mata nggak sih sama orang? Iya kayak harusnya kan untuk berdua orang tuh mbak duduknya kok gendut, 1 orang jadi harusnya untuk bertiga jadi cuma buat sendiri gitu. Ada aja lirikan-lirikan matamu menarik hati gitu kan. Bener-bener. Jadi kayak ya udahlah mau apa ya biarin aja gitu tuh, sama-sama naik, cuman kan ya kita juga mikirnya kayak zaman dulu ya udah sih gitu, ya udahlah toh gue juga nyaman. Jadi dulu gitu. Lebih ke cuek aja nggak peduli, karena gue ngerasa ya gue udah cinta sama diri gue apa adanya, gue udah nerima diri gue segimana bentuknya pun gitu. Cuman ini tetap lagi ya Bo, perempuan ada aja momen-momen dimana kita mellow ya say. Jadi kayak malam-malam nengnong gitu, nggak mau siapa juga yang mau lahir gemuk, aku tuh pengen cantik lalalala. Berdoa mah Tuhan kenapa sih aku tuh dikasih begini begitu. Kalau ada film di Indaho, ayah mengapa aku berbeda. Nah gitu ember itu banget. Cuman kan ya udah besokannya nggak ada yang dilakukan, nggak ada perubahan yang kita lakukan gitu. Kayak besokannya tetap makan banyak, tetap minum manis, tetap nggak olahraga. Ya gimana kata Tuhan teh, iya gitu ya. Jadi dulu bagi Wita Sylvia tuh surga tuh adalah makanan-makanan enak aja. Iya, karena menurut aku apa yang dimasukkan ke dalam mulut itu kalau nggak enak tuh sayang gitu ya. Tapi kok sekarang ngelihat mekongan endul gitu yang lemaknya tinggi, karbo tinggi, udah nggak tergoda? Sebagai manusia biasa tergoda pastinya, cuman berpikir lagi kayak apakah makanan itu worth it selama perjuangan yang udah hampir 2 tahun ini gue lakukan gitu. Kalau nggak enak-enak banget mendingan gak usah deh. Jadi sekarang Wita kalau makan harus mempertimbangkan semuanya itu ya. Kalau misalkan ini kan memang belum selesai kan. Nanti pun kalau misalkan udah selesai programnya, targetnya udah tercapai, bisa kok makan makanan itu lagi. Mau berapa lagi targetnya? Turun berapa kilo lagi? 20 kilo lagi. Jadi Wita pingin idealnya berapa? Aku sih sebenarnya maunya di 75 aja tuh udah cukup, cuman dari dokter aku bilang di 65 kayaknya kamu bisa 65 ya. Pokoknya menuju Miss Grand 2022 harus mengalahkan aura karisma. Amanda Odom dong yang kemarin ya kan. Pemenangnya. Bukan. Yang dari Filipina. Oh, yang dari Filipina bener-bener. Cakep banget ya cakep pokoknya banget dia. Ya. Ya mirip lah sama temen gue. Bener-bener. Bukan sama gue. Dulu berarti Wita ngadepin bulian udah sering banget ya? Ya itu karena memang gua nggak mau berubah, jadi kan kita nggak bisa menutup mulut 100 orang di luar sana gitu kan. Jadi karena gue juga nggak mau berubah, jadi kayak ya udah mau ngomong apa, orang mau bilang kayak apa juga
ya nggak peduli. Jadi bulian pokoknya gua udah cantik aja bulian gitu. udah sering banget dan udah tebal muka aja Bukan deh. cuman dari orang lain, bahkan dari orang tua sendiri. Kadang kan yang paling mulutnya jahat tuh mama ya. Kan nyokap gue bilang kayak Mama gini. nggak gemuk. Enggak, Oh enggak. Di Mama keluarga nggak ada yang gemuk. enggak ada, cuman Cuma aku Anda sendiri. seorang, betul. Anak ajaib berarti ya. Anak ajaib saya, Ember. Nyokap tuh suka pernah bilang kayak gini, kamu tuh nggak pernah pacaran gitu ya, nggak pernah bawa laki gitu ke rumah gitu. Ya iyalah, kata laki juga takut ngeliat kamu gitu. Tapi jangan Emak sedih gua sayang, ngomong. kan ada chubby lovers. Ya itu gue baru tahu kebelakangan ini. Dulu kan nggak tahu kan. Dulu waktu badan masih gedong download itu aplikasi yang buat chubby lovers. Segala macem gue download, say. Kalau bisa mah semuanya udah gue download. Tapi berpacaran berapa kali Anda? Karena dulu gue nggak insecure kalau dia jadi dari masa-masa remaja itu penuh dengan keinsecurean ya. Saya sampai kelar kuliah tuh insecure, dan gue tuh baru pacaran waktu pas udah pindah ke Jakarta. Bimbi kan dari kampung pindah ke Jakarta, Lu dari so mana sih? cantik dari Bandung. Oh, Bandung Sarua tuh. Tapi ujung berung kita Bandungnya, Oh, iya, coret gitu bener-bener. kan. Ujung banget gitu ya. Ujung banget. Jadi Kampina banget gitu. jadi begitu nyampe Jakarta, oh begini ya ibu. Inilah Jakarta, tapi dengan badan gedong. Gedong gitu. gembala. Nah, udah Adakah pangeran yang akan melirik aku gitu? Ternyata ya ada. Laksmana Raja di Laut juga ya, Sa. Ternyata laku kita. Laku. Tapi dulu cowokmu gede juga nggak? Enggak, Menerima kamu apa adanya? apa adanya banget. Pokoknya dia sampai sekarang juga selalu bilang ya Oh, sampai sekarang masih? masih Longless banget ya? Longless, Udah cuman berapa tahun? LDR. Oh, dia di 3 mana sekarang? tahun. Dia di Aussie. Oh, buleleng. Adin lah saya pokoknya. Oh, gitu. Nggak, orang Indo tapi Enggak orang sana. Orang sana. Oh, jadi emang memang kalau ekspor tuh emang ini ya setia ya. Iya bisa jadi. Cuman kan kita nggak tahu. Namanya juga LDR. Iya. Ya kan? Saling percaya aja. Iya biarin aja. Yang penting kan komunikasi tetap dijaga. Kalau silaturahmi. Nah, sekarang semenjak sudah turun banyak banget, ada nggak sih musim LDR gitu, cheating sama cowok-cowok di Indonesia gitu ya, kayaknya gue udah makin cantik gitu. Nah, gue tuh banyak kisah yang maksudnya kayak kalau misalkan sama, bukannya gue pilih-pilih atau misalnya nggak mau sama cowok lokal, cuman kalau gue sama pria Indonesia itu merasa insecure karena gue tuh selalu baper. Gitu. Jadi gue tuh nggak pede kalau buat deket sama cowok Indonesia. Jadi memang menutup mata. Nggak menutup mata juga, cuman emang nggak pede aja dari gue, ya nggak tahu kenapa masih nggak pede aja gitu kalau mau deket sama cowok Indonesia. Tapi dengan yang sekarang insya Allah akan ke jenjang yang berikutnya. Belum tahu. Udah berapa lama? Udah 3 tahun kan? 3 tahun udah lumayan lah. Iya, cuman kan nggak tahu kalau jodoh ya mungkin akan disegerakan, kalau nggak ya udah gitu. Host ya. juga mau curhat, aku aja baru 6 bulan diputusin. Tapi susah, Wan. Nah, gue itu dari awal pacaran selalu dapetnya tuh yang LDR gitu. Yang tapi awal nggak berat, kangen gitu. karena udah biasa jadi enggak ya. Karena kan memang komunikasi setiap hari gitu. Nah, sekarang kita ngomongin ke transformasinya. Wita 2 tahun lalu bertransformasi. Nah, sekarang kasih dong tipsnya nih ke sobat seru yang ada di rumah yang lagi nonton ataupun di kita juga ada YouTube channelnya Transvision Official ya kan. Nah, Wita cara mengatur pola makan. Jadi gini, untuk kurus itu apa sih? Pola hidup, pola makan, nutrisinya yang kita makan apa gimana? Semuanya, mencakup semuanya, nutrisinya, pola makannya, waktu makannya, jumlah makanannya, jam makannya, dan jenis makanannya. Oke. Jadi semuanya itu berpengaruh. Kayak misalkan nutrisi, kalori. Kenapa aku nggak pernah, kalau misalnya di Instagram nih suka nge-share jam makan, suka nge-share jenis makanannya apa, tapi nggak pernah nge-share gramasi. Kayak berapa gram yang dimakan, berapa buah yang dimakan, berapa berapa gram lauknya gitu, nggak pernah Kenapa? nge-share. Karena tiap orang beda-beda Karena ya? setiap orang beda-beda. Oke. Takutnya kalau misalkan nanti ada yang ngikutin plek-plekan, menganggap bahwa dirinya sama kayak aku, itu akan jadi salah. Karena kita tuh semua tinggi badannya beda, umurnya beda gitu, latar belakang kesehatannya juga beda gitu. Jadi nggak bisa disamain satu orangnya gitu. Jadi Makanya memang harus butuh yang namanya ahli gizi. bener, ya? ahli gizi. Alangkah baiknya ke ahli gizi dulu atau ke dokter gizi Nggak, atau ke banyak orang nutritionist. nih Wita yang bilang mahal nggak sih untuk memulai ke ahli gizi, kan misalkan ada kan kehidupan ekonomi orang beda-beda nih, misalkan dia pingin ikutin cara Wita aja deh gitu yang udah terbukti, tapi ahli gizi itu penting juga kan, sangat penting kan. Penting banget, cuman kalau memang teman-teman belum ada yang bisa ketemu sama nutrisionis, ahli gizi atau dokter gizi, bisa ngikutin jamnya aja sama jenis makanannya aja, cuman gramasinya
beda-beda Oke. gitu, disesuaikan sama kebutuhan. Misalkan nih Kak Richard makannya setiap hari 2 centong gitu misalkan. Nah kalau misalkan mau mulai nggak bisa langsung 1/4 centong, dari 1,5 centong dulu. Penyesuaiannya. Disesuaikan, nanti badannya kaget, nanti nutrisinya kurang, nanti kalorinya nggak dapat, nanti rambut rontok lah. Oh itu ngaruh ya? Iya, kalau memang langsung nutrisinya dikurangin di-cut kan nanti badan kita tuh kan pintar. Dia akan menggunakan apa yang ada di dalam tubuh kita. Kalau memang semuanya kurang, mau nggak mau nanti yang tadinya buat kuku, yang tadinya buat rambut, itu nanti dia makan sendiri buat badan berkurang sendiri. ya. Benar. Tapi si nutrisionis ataupun ahli gizi ini pricing nggak sih? Kalau urusan mahal apa enggak sebenarnya itu kan relatif. Relatif. Tapi lebih mahal kalau kamu harus dirawat di rumah sakit berhari-hari. Nah, berarti sehat itu penting banget. Benar. Jadi memang hidup. Jadi yang sekarang Wita pikirkan mindsetnya itu adalah hidup sehat aja. Hidup sehat aja. Kalau misalkan langsing mah bonus. Kita juga kan bukan sedang berkompetisi ya. Kita cuma berkompetisi sama diri kita sendiri. Bisa nggak sih kita melakukan semua ini sampai garis finish gitu. Cuman kalau misalkan untuk langsing gitu, awalnya ya semua orang pengen langsing, tapi kan tujuan utamanya sehat dulu deh. Tapi langsingnya seberapa happy sekarang kita sekarang? Lebih happy berapa kali ratus persen apa gimana dengan transformasi yang ada? Kalau dibilang berapa ratus persen, beribu-ribu persen kali ya. Beribu-ribu. Karena yang pertama adalah aku menghargai usaha yang udah aku lakukan gitu. Ternyata bisa loh gitu. Maksudnya dulu gue makan nasi Padang, nasinya tuh 3, lauknya 5. Oh. Iya kan? Kayak bikin acara tumpeng ya, Iya, saya benar, tiap benar, makan benar. nasi Padang tuh dihamparkan, ya kita melahap semua gitu kan. Tadi godaannya lu jangan kena nasi Padang nih karena disajikan semua Iya kan? dan lo makan Iya, semuanya. kita berasa kayak lagi ada syukuran kan. Tiap makan nasi Padang, wow syukuran Terus gitu. kalau ada kondangan-kondangan suka Oh, di kita nggak salaman dulu, Oh, oh. begitu nyampe keliling. dicibir gak sih? Mekongnya banyak Ya banget sih. pasti lah, kalau endul apalagi Oh, tambah iya, ya tambah kan. ya. Saya jadi nggak tahu diri gitu, ngamplop cuman 20.000 gitu, makan semua diubek Tapi pondokan kalau sekarang udah pondokan. gak kayak gitu lagi. Sekarang bawa bekal kemana-mana Nah, selalu jadi bawa sekarang bekal. kita lebih masak sendiri ya. Masak sendiri, Dan- lebih tahu apa yang kita olah kan. Dan Wita kan terkenal dengan masak tanpa minyak. Itu awal idenya dari mana? Dari nutrisionis, dari ahli gizi, apa dari Wita sendiri yang terpikir? Oh, dari dokter aku. Oh, gitu. Karena memang semua makanan yang dikonsumsi tidak boleh mengandung minyak, santan, mentega, butter, Jadi dan juga tepung. Jadi kalau makan, aku jujur belum pernah nyoba ya. Makan tanpa minyak memang enak rasanya apa gimana? enak. Enak-enak Bagaimana aja. cara kita mengolahnya aja sebenarnya. Oh, Pinter-pinternya kita aja lah. Kita misalkan di rumah pengen makan sate taichan misalnya gitu. Ya bikin aja ayamnya di pan sampai matang, terus nanti bumbunya ya kan sambal semua rempah-rempah masih boleh, kecap, saus segala macam. Ya nggak boleh cuma minyaknya aja. Ya nggak boleh Kalau minyak. diganti dengan minyak-minyak lain. Ya nggak boleh. Tetap aja. Minyak. Boleh cuma satu, Apa? minyak tanah. Ayo jangan Ya dong. kan maksudnya buat Iya, bikin apinya, buat masaknya nah, tapi boleh. sekarang ada tuh produk minyak-minyak yang katanya ini apa namanya sehat, minyaknya ini buat diet bisa gitu. Ini mohon maaf ya, Produk-produk benarkan aku bila apa maksudnya dibenerin kalau misalkan aku salah. Tapi segala jenis minyak kalau udah kena heat, kalau udah kena panas itu nanti akan ada pengaruhnya. Oke. Yang aku tahu tapi nggak tahu sih bener apa enggaknya gitu. Nah, terus goalsnya Wita selain mau lebih kurus lagi, Wita udah bikin buku apa gimana? Oh, aduh, saya ternyata ya bisnis perdietan ini kan Banyak ya. gini banget ya, Oh. Say. Kalau bikin buku kayaknya aku belum se-expert itu, harus masih banyak belajar supaya nantinya nggak salah informasi yang disampaikan. Betul. Tapi ya untuk sekarang ini jangka pendeknya aku maunya sharing aja, syukur-syukur kalau misalnya teman-teman ngikutin dan ada hasilnya gitu. Pokoknya intinya Menginspirasi. iya, intinya sharing aja deh gitu. Ngikutin Ayu enggak juga nggak apa-apa, tapi nanti kamu sirik kalau ngeliat badan aku semakin cantik. Nah, Iya itu kan? kan. Tapi Wita kan menginspirasi juga berarti menambah pahala ya. Berarti Amin. berarti orang tuh kayaknya dapat banyak informasi dan berterima kasih kepada seorang Wita Sylvia. Amin, mudah-mudahan. Nah, sobat seru mungkin kangen kali ya lihat Wita yang dulu. Ya. Wita yang dulu bukanlah yang sekarang. Asik! Kita lihat ini dia fotonya Wita zaman dahulu 2 tahun yang lalu kali ya. Nah, itu yang sebelah sini yang masih gede Sebelah banget. situ, Itu udah masih berapa kilo? itu di 150. 150. Tapi cantik kan, Mbak? Cantik, kan emang dari Iya, dulu aku bener. cantik. Bener. Dari dulu aku laku banget lah. Iya. Sekarang justru malah susah banget cari ini ya, cari cabang ya. Kenapa emang? Ya karena udah nanggung gitu. Oh, gitu. Dibilang untuk cabi lover ya juga nggak cabi-cabi banget. Untuk yang nyari badannya slim juga ya belum slim. Tapi itu yang udah slim tuh kayaknya udah bisa beli baju Udah. yang manja-manja Baju yang manja di mall diinginkan. ya, Say. Endorse masuk. Masuk. Cuman
ini juga nanggung juga belum, gitu. karena memang kalau beli baju buat plus size ya juga udah nggak plus size, mau yang buat kurus juga belum muat banget. Jadi masih Wita XL. sama masih di posisi middle ya, Middle. tengah-tengah ya. Nah ini tuh Tuh kayak tukang pukul kan mbaknya. dulu inget Kayak banget naon maneh gitu. dulu inget banget program dulu ada namanya Meja Gunjing, almarhum hostnya almarhum Alan bilang gini zaman opening Asian Games, Wita jadi apa ya, jadi stadionnya. Iya, emang. Ya kayak gede banget kan. Tapi kan dulu kan ya udah gelis aja gitu. Gelis aja. Pokoknya ya, saya mau apapun orang ngomong ya gelis aja. Tapi gitu. kan apa ya tuh, lihat tuh tetap pede aja ya. Iya. Terus tank topan juga kenapa gitu, masalah Anda. Kenapa nih samsak iya gitu pokoknya. Tapi nih Wita dulu zaman badannya masih besar banget kan, maksudnya dibully, tapi kan buliannya tuh kayak udah kebal nih biasa. Jadi bahan lucu-lucuan orang, maksudnya Witanya seneng gak sih kayak misalkan ini karakter gue, terus gue kayak dibully orang, ya udah lucu bikin orang ketawa gitu, seneng gak sih? Kalau misalkan dulu sih ya udah biarin aja, bodo amat. Dibilang seneng juga ya enggak. Tergantung sama, kalau perempuan kan gitu ya, moody ya. Kadang-kadang ya kalau misalkan bisa kita bawa happy ya kita bawa happy, tapi kalau misalkan kita lagi bete ya marah juga gitu pasti. Ada manusia titik betenya. biasa ada. Titik terbetanya Wita, bulian paling parah seorang Wita Sylvia zaman dulu apa? Lagi-lagi ya say, kalau misalkan dibilang gajah bengkak gitu, kalau dibilang munding, kalau dulu mah kan ya, kalau Sunda mah segala macam dah pokoknya yang disebutin gitu ya, kita udah nggak peduli. Cuman yang paling bikin aku sakit hati, bukan sakit hati ya, pada saat itu sakit hati sih. Jadi tuh kayak aku tuh pulang dari kantor malam-malam gitu, naik kereta kan. Ini saking sedih ya, Bu. Ini sedih ya. Musiknya tuang backsoundnya ya kan. Tisu udah disiapin sebelah ya. Oke. Gitu ya. Jadi gimana, Bu? Heseng ya, say. Gitu. Ya, jadi pulang kantor terus keluar, kalau dulu kan di stasiun suka ada yang mangkal-mangkal ya, ojek pangkalan gitu. Terus ada tuh mereka lagi mangkal gitu, aku lewat. Salah satu tukang ojeknya teriak ke temennya, tarik tuh gitu kan. Terus kata yang satunya lagi nyautin, ongkos nggak seberapa, shock breaker gue hancur, kata gitu. Nah pada saat itu mungkin mood gue lagi nggak bagus, jadinya itu sedih banget. Itu kayak cuman sedih, duduk sambil nungguin mobil yang jemput, duduk gitu kayak, ya Allah kasih saya sehat, kasih saya rezeki yang banyak supaya saya tuh nggak perlu nyusahin abang-abang ojek itu gitu, kayak kasih gue kesehatan supaya gue bisa kerja terus, supaya gue bisa dapat duit terus, supaya gue nggak usah naik ojek deh gitu, biarin aja. Insya Allah kalau memang rezekinya banyak, kalau badannya sehat bisa kerja terus, bisa dapat duit juga, bisa beli mobil gitu. Dan minimal. Alhamdulillah 2 bulan setelahnya dikabulkan. Seneng sama ya? Allah, alhamdulillah. Jadi aku jadi ikutan terharu loh, karena mungkin bisa ngerasain, karena itu sensitif ya, Bo. Bisa merasakan apa yang Wita cerita waktu itu tadi itu, kayak ngemikirin kayak gimana kalau di posisi gue ya. Iya, gue mikirnya kayak cuman pengen sehat aja gitu. Nah terus setelah udah konsultasi ke dokter, dibilang punya indikasi diabetes, PCOS apa segala macam, terus jadi mikir lagi, ya Wita sekarang lagi nyari apa sih gitu, lagi nyari uang ya iya gitu, badan, jadi kan yang kita pakai kan raga ini ya, saya tubuh ini gitu, biarpun kita kerjaannya bukan open BO tapi kan tetap ya tubuh dan jiwa raga ini yang kita pergunakan. Ya saya. By the way, babang-babang ojek, ojol ya, mungkin yang di luar sana yang mungkin nonton melihat dirimu sekarang, atau udah pernah ketemu lagi nggak sih sama mereka, terus ngelihat kayak perubahan ini loh gue sekarang gitu? Iya, belum pernah ketemu lagi sih, karena setelah di 2 bulan berikutnya dikasih rezeki bisa beli mobil gitu ya, ya udah nggak pernah naik kereta lagi, jadi udah nggak pernah ketemu sama abang-abang itu. Tapi tiba misalkan kan sekarang zaman canggih ya, dia main Instagram, buka YouTube ya kan. Gue rasa dia juga kagak ngerti Instagram, biasanya beli kuota aja kayaknya sulit. Ya siapa tahu kan zaman sekarang mah kan orang bisa aja dari handphone di mana aja bisa kan kali ya. Ini lo inget gak nih yang dulu kata-katain? Ngeliat gitu, Wita Sylvia. Oh ternyata dia udah berubah sekarang. Mungkin dia menyesal kali. Mungkin dia akan meminta maaf kah gitu, apa gimana gitu. Enggak apa-apa. Kalau gue sih nggak perlu. Ya maksudnya kalau gue sih sudah memaafkan gitu. Cuman ya jangan sampai hal itu terjadi sama orang lain, cukup di gue aja. Tapi kalau nggak gitu, nggak ada rasa ingin berubah. Benar, karena ya itu kayak ya udah sih lagi ngejar apa gitu. Berarti ada apa ya? Ada untungnya juga, ada rasa syukurnya juga di situ. Segala sesuatu tuh pasti ada hikmahnya ya. Betul. Jadi ya udahlah gitu, yang jadinya lucu aja gitu, yang lalu-lalu tuh kayak dulu gue kayak gini ya, dulu gue kayak gini ya. Yang berlalu biarkanlah berlalu. Betul, sekarang ya. Jadi lebih baik ya kan. Semangat, karena Wita pun masih ada target untuk menurunkan. Bener, belum sampai finish gitu. Karena masih ada aja komentar-komentar netizen yang budiman itu, kayak misalkan
kok diet mulu tapi nggak kurus-kurus gitu. Ya maksudnya kok diet mulu tapi masih gemuk. Masih ada aja komentar-komentar yang kayak gitu. Menurut gitu. Ngana Eke turun hampir 60-70 kilo itu nggak kurus gitu, nggak Iya berhasil emang nggak gitu. kurus juga, saya nggak kayak jadi kayak Irina Shayk atau Dua Lipa, ya enggak. Tapi kan setidaknya kan itu suatu pencapaian banget. Iya ya benar, kan? benar. Cuman kalau misalkan dibilang ideal ya belum. Belum, gitu. makanya- Gue pun tidak memungkiri kalau misalkan oh iya memang saya masih gemuk, memang saya masih kelihatan cabi dibandingin perempuan-perempuan ideal lainnya. Gitu. Tapi tetap berusaha, ya kan. Seenggaknya kan berproses ya. Kita main games, ini ada nama gamesnya 3. Ih, Ya cocok. kan, jadi segala hubungan dengan sesuatu pertanyaan ini ada hubungannya dengan 3. Yang pertama pertanyaan adalah 3 hal yang wajib saat mau mulai diet. Apa menurut Wita Sylvia? Niat, uang, Uangnya ya, modal. niat, modal dan juga support. Jadi kalaupun kita udah niat, modalnya udah ada, tapi di sekitar kita nggak support, ya kitanya juga akan galau sendiri. Berarti nanti. support sistem lingkungan sekitar itu penting banget. Penting banget. Terutama keluarga lah ya. Iya, pokok keluarga, teman-teman semua lah. Semua ya, pokoknya ayo kita bisa gitu ya. Karena misalkan nih kayak aku awal-awal diet, karena kan orang-orang sekitar udah tahu nih Wita nih tukang diet gitu, tapi yang nggak kurus-kurus gitu. Kayak awal-awal kayak gini, oh diet gitu, tapi matanya bermain. Kayak meng-underestimate gitu. Kayak diet lagi, paling juga lo nggak akan kurus gitu. Atau misalnya nih, oh diet, terus tiba-tiba dia bawa makanan kesukaan kamu. Bener nih diet gitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin kita Jadi kadang-kadang mundur sedih, mundur lagi, lagi, apakah gue bisa, apakah enggak, jadi ragu lagi gitu. Tapi kan aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Nah, Gitu ya. ya. Enak ya saya. Bener. Yang berikutnya 3 makanan yang boleh dimakan saat diet. Yang boleh nasi boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi dikurangin kadarnya. Iya, disesuaikan sama kebutuhan. Nasi masih boleh, Jadi sayur kita masih boleh. maaf dipotong. Kalau ada yang misalkan mau mulai diet tanpa makan nasi dan gak mau makan nasi lagi itu salah. Ya itu lagi, aku nggak bisa bilang salah apa benar. Itu cocok apa enggak. Kalau Oke. aku 3 hari nggak makan nasi, meriang say. Emang butuh berarti. Karena dari kecil makannya ya nasi gitu. Makanya dari kecil tuh pagi-pagi dari jam 6 pagi tuh mama udah masak, bikin nasi goreng, lontong sayur gitu, bubur ayam apa segala macam. Makanya ditanya sama dokter aku, kalau misalkan kita tinggalnya di Itali, mungkin menu diet kamu akan pasta. Cuman karena kita orang Asia dan makannya nasi, Dan menu butuh dietnya berarti jadinya itu ya. nasi. Berarti 3 hal tadi yang butuh lah nasi, oke. Terus berikutnya? Nasi, daging, ikan laut dan ayam itu lauk oke, dan juga sayuran hijau itu oke. Jadi memang ya makanan pada umumnya aja. Benerin masih normal lah makanannya. Normal, tapi tergantung porsinya ya. Benar. Dan gramnya. Betul. Jadi sesuai kebutuhan Sobat Seru ya. Aim, Berikutnya 3 pantangan terbesar kalau diet. minyak, santan, Mm-mm. dan mentega. Oh itu benar-benar nggak boleh sama Nggak sekali. boleh sama sekali. Yang lainnya oke aman. Yang lainnya oke aman. Ini uji klinis dari nutrisionis ahli gizi atau Wita doang? Dari nutrisionis ahli gizi. Memang nggak aku. boleh. Nggak Sekali lagi, sama sekali. Sobat Seru yang nggak boleh nih ya, minyak, Santan dan santan mentega. dan mentega. Jadi makanan-makanan yang berbau minyak dan santan dan mentega, no. nggak boleh. Oke, kemarin Lebaran itu adalah ujian terberat karena semua masakannya itu bersantan. Berminyak juga. Terus kemarin Lebaran makan apa? Masak sendiri? Kemarin Lebaran boleh dikasih free 2 hari, itu masak sendiri jadinya. Aku ganti yang buat santan, aku ganti pakai susu kedelai gitu. Pokoknya gimana pinter-pinternya kita lah kalau kayak Mengolahnya gitu. ya. Jadi memang ya kalau diet pun memang harus ada triknya dan memang harus pinter. Betul, Gitu jangan ya. males. Jangan malas, bener-bener. Berikutnya 3 hal yang bikin Wita happy sekarang. Yang bikin Wita happy apa ya? Teman-teman yang baik, orang sekitar yang baik, dan juga pekerjaan yang nyaman. Pacar. Pacar itu bukan 3 hal utama sih, Oh maksudnya. gitu, menurut Wita bukan? Bukan. Karena sebenarnya kita bisa memuaskan diri sendiri ya kan. Maksudnya kayak misalkan kayak pacaran, ngobrol kan gue LDR ya, Iya, Bun. Kayak cuma mau ngobrol doang ya sama teman-teman Bu, bisa. self service masih bisa ya, Bu. Bismillah, selagi masih ada shower. Kita Itu, bisa mandi. yang ya gua kan? kangen dari lu tuh itu. Dulu kan di program yang sebelumnya tuh bahasnya itu tentang udah rusak image gue. tentang sex education aja bukan ya lagi. kan. Berasa gua tuh Sally Marcelina gitu. Berarti kita udah S3 profesor gitu ya. Bener. Ikonnya tuh Wita Sylvia gitu ya. Aku jadi pengen berobat sama dokter Boyke kalau kayak gitu-gitu saya. Dan kita datangkan ini dia Dokter Boyke. Seneng banget gue mau nanya-nanya. Oke, yang terakhir nih 3 hal yang bisa bikin Wita down. Apa tuh?
Keluar apa ya, kayak insecurity, terus kehilangan teman baik, sama mungkin gak punya duit, say. Duit penting banget ya. Penting banget. Zaman sekarang duta is everything pokoknya ya. Betul, bukan lagi. Kalau nggak ada duta tuh kayak haram, sedih banget itu ya. Sedih karena kan aku datang bukan dari orang kaya kan. Jadi tuh pernah ngalamin gimana rasanya pas kita lagi nggak ada banget, bahkan ngechat orang aja tuh nggak dibales. Jadi memang kalau kita susah, apalagi tentang masalah uang, memang yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya pintar-pintarlah kita menabung. Betul. Selagi muda ya, dan juga berinvestasi. Betul. Karena aku setuju dengan Wita, aku juga tipikalnya juga anti ngutang, saya nggak mau. Aku diajari sama almarhumah mama aku, jangan pernah kamu ngutang sama orang. Karena apa? Satu, diomongin. Kedua, pas nagihnya tuh nggak enak. Dan ketiga, nanti hubungan bisa rusak. Benar. Jadi aku sedari dulu sampai sekarang, nggak punya uang pun aku berusaha nggak mau ngutang sama orang. Dan ada kalau orang ngutang sama aku pun, aku ya berusaha untuk menolak secara halus aja, karena nggak mau hubungan lu sampai. Mendingan kita kalau misalkan emang susah banget ya kita kasih aja, tapi nggak sebesar yang dia pinjam. Mending ngasih tapi jangan ada istilah hutang. Benar. Sama kita. Pas. Jadi itu ya Wita ya. Betul. Nah sekarang Wita sendiri gimana? Finansialnya udah oke dong? Ya kalau oke, selagi masih bisa mensupport orang tua dan diri sendiri mah alhamdulillah cukup aja. Jadi sekarang achievement-nya Wita tuh udah di titik mana nih? Udah yang dulu mungkin Wita di sini, sekarang Wita di sini atau gimana? Belum goalsnya belum banget kan? Belum. Tapi, karena kan kesuksesan orang itu beda-beda. Bisa jadi aku di sekarang ini menurut aku 7 tahun yang lalu adalah yang sukses gitu, tapi menurut aku yang sekarang ya belum sukses juga gitu. Tapi kalau harus dibandingkan jauh alhamdulillah lebih baik. Bersyukur ya. Alhamdulillah ya Allah. Wa syukurillah. Nah Wita, tips dong buat sobat seru nih mungkin yang ingin memulai diet dari Wita. Ya itu tadi yang pertama, itu niat. Orang tuh kadang suka nanya, "Kak Wita kasih ini dong," gitu, kasih apa? Masukan dong. Masukan gimana caranya ngumpulin niat. Nggak bisa, karena niat itu ada dari hati. Kalau memang kamu belum mau dan belum niat, kamu mau ngelakuin apa-apa setengah hati itu nggak akan. Sama kayak kita mau puasa, nawa itu bener. Nawa itu saum magodin. Kalau mau diet pun nawa itu diet gitu. Dietun. Udah ya. Jadi emang niat tuh penting banget ya. Ini nama amalu biniat, Nah, ya gitu. kan? Segala sesuatu berawal dari niat. Pinter. Bentar lagi kayak Wita akan hijrah. Coy, amin insyaallah. Insyaallah ya. Jadi emang niat dulu paling Niat penting dulu, ya. niat dulu paling penting. Tips yang pertama tuh niat, yang kedua siapkan itu tadi yang memang diperlukan, sama ini deh mental yang kuat juga. Mentality penting banget ya. Mentality, masculinity. Ayo ya kan. Femininity. Kami pakai niti ya, say. Semua kayak gitu. Oke, sekarang nih terakhir deh pertanyaannya. Kita udah nggak berasa kita udah setengah jam lebih ngobrol sama Anda. Cepet banget. Ya karena Anda inspiratif, jadi ngobrol tuh nggak berasa ya kan. Yang tadinya cuma mau setengah jam udah setengah jam lebih tuh. Ya Allah, keren, tepuk tangan untuk kita Cynthia. Gak berasa ya. Terakhir deh pertanyaan, mungkin mewakili sobat seru juga. Apalagi yang Wita capai untuk kedepannya, yang goalsnya mau ngapain lagi nih? Mencapai harapannya aku tuh pengen menyelesaikan program diet aku sendiri untuk pribadi, dan untuk orang-orang di sekitar aku, teman-teman, followers segala macam, pengennya membantu mereka mendapatkan fasilitas diet lebih mudah. Misalkan nih aku nggak bisa masak tanpa minyak, ya udah aku siapin produknya nih, kalian tinggal beli aja, tinggal makan. Jadi memang kamu memang menginfluence, benar-benar influencer, menginfluence orang. Mudah-mudahan bisa menginfluence dan bisa bermanfaat buat yang lain. Luar biasa. Wita, aku ini dong minta tolong untuk ajak sobat seru subscribe YouTube channel kita, Transvision Official. Karena Wita juga punya channel YouTube kan, apa? Wita Sylvia. Nah, biar juga sama-sama enak berkolaborasi ya kan, relate. Coba Wita ajak sobat seru untuk subscribe channel YouTube kita. Kemana nih? Kamera yang mana nih? Yang ini nih. Yang ini. Oke. Halo sobat seru, ayo segera banget subscribe, like dan komen di YouTube-nya Transvision Indonesia, betul? Transvision Official. Transvision Official. Kita lidahnya lidah Kabayan ya, saya jadi suka agak belibet. Ulangi lagi kalau gitu ya.
Oke Sobat Seru, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Transvision Official Indonesia sekarang juga. Terima kasih Wita Sylvia. Terima kasih. Wita, thanks for coming. Terima kasih Semoga banyak tayangan juga. ini bisa memberikan informasi yang berguna ya, dan juga bisa menginspirasi dan juga mengedukasi juga. Dan aku doakan Wita goalsnya cepat tercapai juga ya. Amin. Pokoknya hidup yang penting sehat. Betul, Karena betul. apalagi di kala pandemi, sehat itu penting banget. Penting banget. Itulah karena sakit juga bisa merusak planning. Kayak kemarin aku sempat COVID kan di tahun lalu, di akhir tahun lalu. Itu rusak udah dietnya gitu. Makanya sempat naik lagi, terus sekarang lagi berusaha lagi nurunin lagi. Makanya agak lama prosesnya dan belum sampai goals nih gitu karena banyak kendalanya juga. Pokoknya ayo Sobat Seru, sehat itu penting ya. Oke, kalau gitu Sobat Seru nggak berasa ngobrol sama Wita Sylvia, kita akan akhirin saja obrolan ini. Kita ketemu lagi minggu depan di juara yang viral, juara banget. Buat teman-teman nih Sobat Seru yang ingin request datangin siapa lagi dong, boleh komen di Instagram kita di Seru Channel TRV. Dan jangan lupa nih berlangganan terus ya, jangan putus nih. Ini TV kabelnya Transcorp ya, Transvision Official, karena kita nih tayang di channel 333 gitu. Live ngomongin ini ya kan. Berarti teman-teman bisa langsung menyaksikan. ya. Tapi kalau bisa nggak sempat nonton, ya itu tadi ada YouTube channelnya di Transvision Official. Oke. Wita Sylvia, thanks once again for coming ya. Terima kasih juga. Sukses buat kita semuanya. Terima kasih juga sudah diundang. Bener. Menginspirasi pokoknya. Amin. Selalu menginspirasi. Amin. Sampai jumpa minggu depan di juara viral, juara banget. Bye. Thank you. Congratulations and celebration. La 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 la. Udah aja sampai situ ya. Iya. Selamat ya Bu.